Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor. Tentunya teman-teman, channel The Investor ini channel yang kita akan mengupas tentang dunia saham. Nah, pastikan teman-teman stay terus di channel ini. Pada video kali ini teman-teman sekalian, saya ingin membahas request dari teman-teman subscriber sendiri, yaitu saham MYOR atau PT Mayora Indah Tbk. Nah, ini yang request dari teman-teman subscriber sebelumnya, dan saya sudah analisa saham Mayora Indah ini. Cuman sebelum itu teman-teman sekalian, bagi Anda yang sudah menonton video ini dan belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Serta jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Seperti yang kita tahu teman-teman sekalian, Mayora Indah ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Jadi seperti biskuit, kemudian permen, wafer coklat, kopi, itu beliau berada di bisnis ini. Jadi kalau teman-teman suka makan permen Kopiko atau suka makan wafer coklat Beng Beng, kemudian biskuit Roma, suka sarapan dengan energen, nah itu merupakan produk-produk dari Mayora Indah. Nah, langsung saja teman-teman sekalian kita bahas mengenai laporan keuangannya. Nah, ini saya ambilkan potongan dari laporan keuangan publikasi triwulan 1 2019 ini di sisi asetnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, pada triwulan 1 2019 ini aset Mayora Indah turun 1% dari sebelumnya, yaitu di penutupan akhir 2018 aset Mayora Indah ini 17,5 triliun. Kemudian sampai triwulan 1 2019 ini justru asetnya turun menjadi 17,3 triliun. Nah, kenapa bisa turun? Nah, nanti akan kita bahas. Salah satunya karena hutang dari Mayora Indah ini juga turun. Jadi walaupun turun, tetapi penurunannya ini untuk mengurangi hutang, nah menurut saya itu bagus. Posisi kas pada triwulan 1 2019 sebanyak 2,3 triliun, dan perusahaan Mayora Indah ini juga memiliki arus kas dari aktivitas operasi itu positif. Jadi arus kasnya positif, yaitu sebesar 746 miliar. Kemudian dari total aset lancar terbesar dari Mayora Indah ini terletak di piutang sebanyak 5,8 triliun dan persediaan sebanyak 2,9 triliun. Nah, berikut pertumbuhan dari aset PT Mayora Indah atau MYOR. Nah, silahkan teman-teman lihat. Pada tahun 2013 aset MYOR ini 9,7 triliun, kemudian naik menjadi 10 triliun, kemudian naik lagi menjadi 11,3 triliun, naik lagi menjadi 12,9 triliun, 14 triliun, dan sampai akhir tahun 2018 menjadi 17,5 triliun. Kemudian di triwulan 1 2019 ini asetnya menjadi 17,3 triliun. Nah, kita lihat teman-teman sekalian, dari 2013 sampai 2018 pertumbuhan aset MYOR ini selalu di atas 10%. Maka di proyeksi 2019 ini saya memproyeksikan pertumbuhan aset MYOR bisa naik 10% menjadi 19,3 triliun. Di sisi liabilities teman-teman sekalian, bagian hutang bank dan obligasi, MYOR ini memiliki hutang 4,6 triliun pada triwulan 1 2018, dan menariknya angka ini turun kurang lebih 23% dari sebelumnya. Di akhir penutupan 2018 itu sebanyak 6 triliun. Sehingga hutang 4,6 triliun ini menunjukkan DER atau debt to equity ratio sebanyak 50%. Kemudian yang kedua, di sisi equity teman-teman sekalian, equity MYOR ini pada triwulan 1 2019 sebesar 8,8 triliun atau kurang lebih naik 3% dari penutupan akhir 2018 sebesar 8,3 triliun. Jadi kita lihat dari penutupan 2018 ke triwulan 1 2019, equity perusahaan ini tumbuh. Ketika aset suatu perusahaan naik sedangkan equity tumbuh, berarti dari sisi liabilitiesnya ini sudah berkurang. Jadi kewajibannya berkurang, equity nambah. Nah, itu menunjukkan kinerja maupun fundamental yang kuat dari perusahaan ini. Berikut pertumbuhan dari equity MYOR, teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut.
Equity MYOR di tahun 2013 sebesar 3,8 triliun, kemudian naik menjadi 4 triliun, naik lagi menjadi 5 triliun, kemudian naik lagi menjadi 6 triliun, 7 triliun, dan akhir tahun 2018 menjadi 8,3 triliun. Sampai triwulan 1 2019, equity MYOR naik 6% menjadi 8,8 triliun. Nah, teman-teman, kalau dilihat di tahun 2013 sampai 2018, rata-rata pertumbuhan equity per tahunnya itu selalu di atas 15%. Maka saya proyeksikan di tahun 2019 ini dengan proyeksi yang sangat konservatif sekali, yaitu hanya naik 10%, maka equity MYOR menjadi 9,1 triliun. Kemudian di sisi penjualan, nah MYOR di triwulan 1 2019 ini membukukan pendapatan atau penjualan sebesar 6 triliun. Nah, 6 triliun ini naik dibandingkan triwulan yang sama, yaitu triwulan 1 2018 hanya sebesar 5,4 triliun. Nah, teman-teman juga bisa lihat pertumbuhan penjualan dari MYOR. Di tahun 2013, MYOR mencatatkan penjualan 12 triliun, kemudian naik menjadi 14 triliun, kemudian di tahun 2018 naik 5% menjadi 14,8 triliun, kemudian di tahun 2016 naik lumayan signifikan sebanyak 24%, yaitu menjadi 18,3 triliun, kemudian naik lagi menjadi 20 triliun, naik lagi di tahun 2018 menjadi 24 triliun. Dan triwulan 1 2019 ini MYOR mencatatkan pendapatan 6 triliun. Jika dilihat dari 2013 ke 2018, rata-rata pertumbuhannya selalu di atas 10%. Maka di tahun 2019 ini saya memproyeksikan pendapatan atau penjualannya naik 5% menjadi 25,2 triliun. Kemudian di sisi laba bersihnya, teman-teman sekalian, MYOR ini mencatatkan laba bersih yang hampir sama dengan triwulan 1 2018, yaitu sebesar 466 miliar rupiah. Angka 466 miliar rupiah ini turun sedikit dari triwulan tahun sebelumnya, yaitu 468 miliar rupiah. Ini dikarenakan karena selisih kerugian kurs, teman-teman sekalian ya. Jadi bukan dari aktivitas operasionalnya, tetapi selisih dari kurs mata uang asing. Jadi selisih kerugian kurs MYOR ini mencatatkan minus 61 miliar. Ini yang menyebabkan laba bersihnya ini lumayan tergerus. Padahal kalau kita lihat penjualannya naik, tetapi kenapa laba bersihnya itu turun? Ya walaupun turunnya hampir sama, karena salah satunya akibat dari selisih kerugian kurs. Nah, teman-teman bisa lihat pertumbuhan laba bersih MYOR di gambar berikut. Di tahun 2013 laba bersih MYOR sebesar 996 miliar. Kemudian di tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 60%, yaitu menjadi 400 miliar. Tapi di tahun 2015 laba bersih MYOR naik 200% menjadi 1,2 triliun. Kemudian di tahun 2016 naik menjadi 1,3 triliun, kemudian naik lagi menjadi 1,5 triliun. Di penghujung tahun 2018 laba bersih MYOR naik menjadi 1,7 triliun. Pertumbuhan rata-rata dari laba bersih MYOR sebenarnya kisaran di atas 8%. Tapi saya memproyeksikan di tahun 2019 ini, karena mengingat laba bersih di triwulan 1 itu sama dengan triwulan periode sebelumnya, maka saya menganggap di 2019 ini MYOR menghasilkan laba bersih yang sama di tahun 2018, yaitu 1,7 triliun. Oke, teman-teman sekalian, dilihat dari 4 komponen tersebut, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang konsisten, terutama di equity-nya. Equity yang tumbuh menandakan perusahaan ini selalu tumbuh konsisten. Walaupun laba bersihnya naik turun, tetapi yang penting perusahaan ini selalu mencetak laba bersih, jadi tidak mengalami rugi bersih. Sehingga laba bersih yang dihasilkan itu akan diakumulasikan ke dalam saldo laba yang ditahan, itu yang menyebabkan equity MYOR ini selalu tumbuh. Nah, kemudian yang terakhir, lalu bagaimana dengan harga sahamnya? Nah, seperti biasa teman-teman sekalian, saya akan melakukan analisa dari equity, ROE, dan juga price book value. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah analisa dari equity, price book value, dan ROE. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman membeli ebook saya, pasti akan saya mengirimkan file Excel-nya.
Nah, di dalam fact Excel tersebut teman-teman bisa otak-atik lagi angka-angkanya, yaitu angka dari aset, equity, laba bersih maupun pendapatannya, dan harga sahamnya. Jika teman-teman input secara lengkap, maka rumus dari equity, price book value, dan ROE ini akan terbentuk secara otomatis. Nah, jadi jangan lupa teman-teman untuk membeli ebook saya, nanti teman-teman akan mendapatkan rumus di file Excel ini secara gratis. Nah, teman-teman sekalian, dilihat dari ROE, yaitu garis yang berwarna hijau, perusahaan ini memiliki ROE yang cukup tinggi, selalu di atas 20%. Ya, walaupun di tahun 2014 sempat ROE-nya hanya 10%, tetapi rata-rata setiap tahun selalu di atas 20%. Artinya perusahaan ini mampu mencetak laba yang besar. Kemudian di garis warna biru, yaitu garis equity, teman-teman juga bisa lihat equity dari perusahaan ini selalu tumbuh, selalu naik. Artinya perusahaan ini dalam jangka panjang kemungkinan besar tetap akan terus naik. Kemudian di garis warna merah, yaitu garis price book value. Nah, garis price book value ini menandakan harga saham terhadap equity-nya. Jika equity selalu naik diikuti dengan harga saham yang selalu ikut meningkat, maka seharusnya price book value tersebut stabil. Nah, kestabilan price book value tersebut yang saya anggap disitulah harga wajar sahamnya. Nah, kita lihat price book value di saham MYOR ini rata-rata selalu diperdagangkan di atas angka 6 kalinya. Memang sempat diperdagangkan pada price book value level 4 kalinya, yaitu di tahun 2014, karena kemungkinan ROE-nya juga turun 10%. Nah, tetapi setelah itu di atas tahun 2016 price book value dari MYOR ini selalu di atas 6 kalinya, bahkan di tahun 2018 price book value-nya menyentuh angka 7 kalinya. Dan pada penutupan perdagangan pada tanggal 14 Mei 2019, yaitu di harga 2.620, ini menunjukkan price book value sebesar 6,3 kalinya. Nah, di harga 2.620 itu menunjukkan price book value 6,3 kalinya. Nah, sebagai gambaran nih, untuk price book value 6 kalinya itu berarti harga sahamnya seharusnya di angka 2.500. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, harga 2.500 sampai 2.600 itu merupakan harga wajar dari MYOR ini. Nah, jadi kalau boleh saya melakukan penilaian harga untuk kategori murahnya, berarti murah dari MYOR ini seharusnya price book value-nya di bawah 5 kalinya atau di bawah harga Rp2.000. Nah, itu bisa dikatakan murah. Nah, di angka 2.500 sampai 2.600 ini menunjukkan price book value 6 kalinya, 6 sampai 6,3 kalinya. Menurut saya disitulah harga wajarnya. Jadi sebenarnya kalau kita masuk di harga wajar untuk jangka panjang, menurut saya sih juga tidak masalah. Dan menurut saya kategori mahal ketika price book value-nya menyentuh angka 7 kalinya, yaitu di harga di atas Rp3.000. Jadi kalau harganya sudah Rp3.000 ke atas, itu berarti menandakan MYOR ini sudah mahal. Nah, oke teman-teman sekalian, itu sekilas review dari MYOR. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa informasi ini hanya bersifat umum saja. Setiap kali keputusan yang Anda ambil berdasarkan video ini tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Dan jangan lupa teman-teman sekalian untuk membeli ebook saya. Ebook saya itu berisi tentang analisa saham. Jadi saya sudah menganalisa 25 saham. Nah, teman-teman sahamnya apa saja, kemudian harganya berapa, teman-teman bisa klik link di dalam deskripsi video di bawah ini. Ya, klik linknya teman-teman sekalian. Jangan lupa klik linknya, nanti teman-teman bisa lihat saham apa saja yang sudah saya analisa. Ada beberapa paket dan harganya juga menurut saya cukup murah untuk teman-teman bisa tahu harga wajar dari semua saham tersebut tanpa teman-teman harus menganalisa. Karena saya sudah menganalisa dan cara menganalisanya pun sama dengan yang saya ungkapkan pada video kali ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tuliskan komentar dan share video ini ke teman-teman Anda yang lain supaya teman-teman Anda yang lain juga bisa mengetahui informasi. Tunggu video saya selanjutnya dan salam pasif.